Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya SPS Nanti Satu dan akan membawakan tentang satu topik BK belajar. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Ada 5 yang disampaikan di dalam BK belajar, yaitu mengenali diri dan perannya sendiri. Tahu sendiri mengapa kita terjun sebagai seorang guru pendidik bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anak. Pendidik menurut Ki Hajar Dewantara didefinisikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid, maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejati-jatinya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota. Apa peranan saya sebagai guru? Sebagai guru kita perlu membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar. Pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Berikutnya yaitu mendidik menyeluruh. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya ada kodrat keadaan. Dalam kodrat keadaan, ada kodrat keadaan terdiri dari kodrat keadaan alam dan kodrat keadaan zaman. Apa sih itu kodrat keadaan? Dalam hal kodrat alam, yaitu merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat berada, sehingga pendidik dapat merencanakan pengembangan kemampuan berpikir murid agar akal budi murni terus berkembang sesuai kodrat. Merupakan pendidik harus menuntun murid-murid mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman dengan menggunakan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solusif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Selanjutnya, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ada 2, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Di dalam teori tabula rasa, kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Selanjutnya, teori negatif merupakan kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Di dalam abad 21, Merdeka Belajar abad 21 yang bertujuan agar para pendidik dapat merefleksikan perubahan zaman dan memahami tantangan dalam mendampingi murid. Guru sebagai fasilitator pembelajaran yang menempatkan murid sebagai subjek aktif yang mencari membangun pemahamannya. Sekian dari saya dalam aksi nyata Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.